Sobat Hati, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Seperti judulnya, hari ini kita bakal ngebahas, kalian udah bisa baca pastinya, siapa juga bintang tamunya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Giorgino Abraham. Yeay! Papi G. Apa kabar Cik? Sehat? Sehat, Gino apa kabar? Sehat, selalu sehat. Kalau sehat, Puji Tuhan. selalu happy. Selalu happy. Karena Itu yang paling bersyukur ya. penting. Kita bersyukur, harus bersyukur. Gino, Yes. makasih ya udah datang ke sini Thank hari you. ini. Thank you untuk Cika pakai hati juga udah ngundang aku. Ini malam-malam nih hari ini. Jam berapa nih? Dibacain jamnya. Udah malam. Jam 7 malam. Iya. Jam 7 malam ya? Siap. Sekarang aktivitas stripping ya. Stripping. Masih Stripping. jalan. Udah 1,5 tahun lah. Iya. Kita udah syuting love story 1,5 tahun. Udah 1,5 tahun. Gino, Yes. seperti yang kita tahu kan Gino tuh adik kakak cuma berdua ya sama Berdua. Enzo, Om Lorenzo. anak pertama. Kalau yang aku lihat dan tim pakai hati kita lihat tuh kalian tuh deket banget, sedekat itu Iya. sama Enzo. Gak semua adik kakak bisa sedekat Gino sama Enzo. Benar. Gimana sih cara didik Ah. papa sama mama? Aku dilahirkan dari kecil sampai sekarang itu selalu diatur untuk selalu memprioritaskan keluarga gitu. Selalu tahu bahwa selalu akan ada perbedaan gitu antara keluarga, teman-teman, pacar. Semua itu kita harus tahu perbedaannya Ada gitu. bagiannya Ada bagian masing-masing gitu. gitu. Dan buat gue keluarga itu adalah selalu menjadi nomor satu, yaitu papa, mama, dan Lorenzo sendiri. Jadi selama 28 tahun ya aku selalu di-raise seperti itu. Di rumah selalu namanya kakak adik pasti berantem lah ya. Sering sekali berantem. Terus kita selalu ada argumen satu sama lain. Tapi gak tahu kenapa selalu lebih dekat sama Lorenzo gitu. Karena kita selalu untuk cerita, curhat apapun itu. Karena umurnya juga gak terlalu jauh ya. Ya kita 2 tahun. 2 tahun ya. Sesama laki-laki umurnya gak terlalu jauh. Kayaknya yang dirasain masih apa ya, masanya masih sama gitu ya. Emang biasanya kalau yang diberantemin gitu sama Enzo apa sih? Kita sudah jarang banget berantem sih. Waktu masih kecil ya pasti kalau gak mainan. Terus kita pasti debat masalah. Dan lucunya selalu aku tipe orang yang karakternya berbeda sama Lorenzo. Aku tuh lebih ekstrovert dan aku lebih suka membangkang gitu. Aku bukan tipe anak yang kurang ajar sama orang tua, tapi kalau dibanding sama Lorenzo aku yang lebih membangkang. Lebih berani. Lebih berani gitu. Ketika orang tua bilang A, aku ngikutin, tapi kadang-kadang aku bilang no, aku maunya B, dan aku gak suka dilarang gitu. Itu sering sekali berbenturan sama mama, sama papa. Sometimes it comes to a point dimana dari perdebatan sampai akhirnya ribut, berantem, mama naikin nadanya, aku juga lebih muda gitu ya, masih emosi. Masih punya ego. Masih punya ego gitu kan. Aku juga jadi nada aku naik. Dan di situ ketika Lorenzo tahu dia akan masuk dan dia akan bisa marah. Sometimes pernah mukul aku juga gitu. Maksudnya karena dia lebih kecil waktu itu. Jadi ya namanya anak kecil melihat mamanya dibentak sama kakaknya pasti naik gitu. Jadi itu selalu berulang beberapa kali. Dan itu yang membuat gue juga jadi lebih apa ya, tahu mana yang benar dan yang salah. Menjadi bagian dari apapun situasinya di keluarga betul. Gitu. Itu kan jadi kayak memang harus ada yang masuk gitu untuk menenangkan atau melerai gitu ya. Karena kan banyak sekali ya, mungkin kayak teman-teman aku sendiri, aku sering dengar cerita dari kanan atau kiri. Mereka tuh, iya bro, gue lagi ributnya sama nyokap bokap. Terus kakak lo, adik lo lagi gak di rumah, kemana? Gak tahu. Sedih gitu, kayak aku ngerasa sedih kok bisa sampai seperti itu gitu. Sayang sekali, dan aku jadi lebih bersyukur setiap kali aku dengar cerita seperti itu, karena nggak tahu kabar kakaknya gimana, kabar adiknya gimana, terus berantem juga. Kakak gue, lo lagi berantem gimana? Ya kakak gue lagi teleponan sama pacarnya di kamar. Like that should not ever happen gitu. Karena menurut gue ketika ada satu masalah, keluarga itu harus tahu. Untuk orang terdekat gitu. Teman-teman bisa come and go, pacar Circle bisa putus, pertama. Istri bisa cerai, tapi keluarga nggak mungkin gitu. Kita dilahirkan, ya gue nggak tahu ya, gue
Tapi yang pasti so far keluarga aku selalu seperti itu, selalu jadi support system buat aku dan Lorenzo. Iya, jadi mama Gitu. tuh mama sama papa tuh didikannya tuh kayak menjunjung tinggi ya keluarga nomor Keluarga satu nomor gitu satu. ya. Yang kita tahu kan Gino tuh orangnya baik, humble, setia Amin. kawan Setia banget. kawan, benar-benar. Kawan kamu banyak banget ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah aku Banyaknya senang. banyak banget ya. Mm-mm. Kalau kamu sendiri memandang diri kamu gitu juga gak sih? Bener banget Cika. Aku tuh orang yang sangat setia kawan dari kecil. Aku ingat ada beberapa momen di saat aku masih kelas SD, masih kelas 3 itu. Nggak tahu, suka sekali gitu ngeliat teman-teman aku tuh happy gitu. Aku suka traktir teman-teman, dijajanin 10.000 pasti habis. 15.000 pasti habis. Dikasih uang Aku berapapun. bukan untuk aku sendiri, tapi aku pure gitu, kayak teman-teman kelas aku gitu aku traktir gitu. Kayak makannya bareng-bareng atau gitu. mie atau apapun, permen, aku selalu kayak Terbiasa untuk sharing gitu, tanpa ada pikiran untuk I'm gonna take apa dari mereka nanti biar lo hutang sama gue, biar nanti ke depannya gue minta ini lo harus kasih. Nggak ada pemikiran seperti itu dari kecil. Gitu ya? Ya pure gitu. Jadi ya otomatis, dan gue percaya bahwa semakin gue dewasa, di situ teman-teman bisa ngelihat, orang-orang bisa ngelihat bahwa aku ini transparan gitu, bahwa ya aku pengen berteman, aku berteman nggak memilih dari profesi mereka atau dari kasta, dari suku, ras, enggak, nyaman gitu. Apapun, siapapun, tulus aja gitu ya. Kalau aku nggak suka ya nggak aku ributin, tapi kayak ya udah, you're not in my life aja, masih kayak keep distance aja karena I don't vibe with you gitu. Tapi kamu pernah nggak sih, kamu kan terbiasa nyenengin teman-teman gitu, karena kamu ngerasa happy dengan itu. Kamu pernah nggak untuk nyenengin orang sampai kamu mengorbankan apa yang kamu mau gitu, mengorbankan diri sendiri? Pernah dalam posisi itu nggak? Sering banget sih aku. Sampai sekarang pun aku sering sekali tuh melakukan sesuatu, mungkin udah terbiasa, sudah jadi pola gitu dari kecil, yang aku punya kebiasaan untuk buat teman-teman, apalagi teman-teman gitu, seperti semua pada tahu kalau aku tuh benar-benar sayang banget sama teman-teman aku. Aku tuh benar-benar selalu menjadi I'm all ears open gitu untuk mereka semua. Saat mereka lagi ada masalah, tanpa aku menghubungi mereka, mereka pasti akan nelpon gitu. Karena mereka tahu aku transparan. Jadi itu berarti kamu orangnya sebenarnya gak enakan juga gak sih? Untuk ngomong enggak sebenarnya ya. Tapi sekarang aku lagi berusaha untuk mengikis itu pelan, biar aku bisa, karena aku merasa banyak kerugian yang aku alamin gitu. Selama proses berjalan dari aku kecil, semakin kesini, semakin aku bertumbuh dewasa, aku merasa aku gak bisa melakukan ini. Karena papa aku selalu bilang kita hidup di dunia ini seperti kita itu masuk ke dalam hutan. Kita bisa ketemu ular, kita bisa ketemu harimau, kita bisa ketemu yang kelihatannya lucu tapi ternyata berbisa gitu. Itu analogi yang aku pengen sampaikan gitu, bahwa maksudnya banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak sepure aku gitu. Aku baik sama mereka, belum tentu mereka baiknya itu benar-benar tulus juga untuk membalas kebaikan aku, apa justru mau memanfaatkan kebaikan aku. Dan sering sekali aku juga mendapatkan yang seperti itu, aku dimanfaatin gitu. Itu karena kamu terbiasa dari kecilnya begitu, kayak tulus aja, pure aja, ikhlas aja, sampai kayak kadang gak bisa ngebaca mana temen yang tulus juga ke kamu gitu. Karena kamu kayak bukannya pengen memberi aja gitu ya. Pengen memberi, jadi gak bisa ngebedain gitu. Sekarang lagi tahap untuk bukan berubah secara drastis, aku juga gak mau berubah secara drastis, tapi lebih wise untuk diri sendiri, memilih yang mana yang bisa gue kasih lebih dibanding ke yang lain. Karena kalau gue pukul rata, ya ujung-ujungnya aku yang akan sakit sendiri gitu. Aku akan kesel sendiri, emosi sendiri gitu. Padahal aku udah baik, tapi ya pasti ada balik yang ke aku gitu. Kayak ya mengecewakan. Mereka gini mengecewakan. Kamu kalau dibohongin gimana sikapnya? Kalau ketemu orang yang ngebohongin kamu. Ngebohongin aku nih, aku cukup cuek sebenarnya. Oh ya?
Aku cukup cuek untuk masalah mau dibohongin mau apa karena aku kurang peka ya. Tapi pernah gak sih kayak temen deket banget? Ya maksudnya kita kayak kamu nih temennya banyak. Pasti kan walaupun temen kita banyak tetap ada kayak ring berapa Iya, iya, iya. dong ya Tapi kalau kan? ring satu aku ngebohongin aku Pernah sakit gak? hati sih, pernah. Pernah. Sikap kamu gimana? Kecewa nomor satu. Aku kesel, kecewa dan aku ngerasa kok lu gini sih sama gue gitu loh. Iya. Maksud gue gila kan Rul tuh ring satu gue men gitu. You're my special circle gitu. Dimana lo tahu gue transparan nih kayak begini. Kalau lo mau nakalin nih jangan gue gitu. Orang lain lah gitu. Itu aja udah jahat. Apalagi ini yang selalu ada buat lo gitu. Tapi ya itu dia. Dan selalu ketika gue pulang seperti kembali. Dan gue selalu pulang ke rumah dan gue selalu share sama orang tua. Ya papa gue cuman ketawa. Papa cuman kayak kan papa bilang apa? Dunia ini itu hutan Gino. Kamu bisa ketemu orang baik yang bener-bener baik. Ada orang yang baik. Tapi ternyata mau something dari kamu. Gitu. Dan aku oke. From time to time aku jadi bisa memilah-milah gitu. Lebih berhati-hati untuk. Jadi yang kayak bantu kamu untuk menangkan dan melewati proses itu memang keluarga. Ya? Mama papa ya. Iya. Sebegitu kuatnya ya. dalam hal itu ya. Iya. Makanya sekarang teman-teman aku juga dibilang close circle aku tuh lebih mengecil semakin lama. Aku nongkrongnya sama orang-orang itu aja. Gitu. Karena ya aku harus memilih teman. Harus memilih circle aku. Harus aku kerucutin lagi gitu. Nah ini kan kamu ke kamu. Kalau sikap kamu ke orang itu gimana? Sikap aku ke orang. Kamu pernah marah gak sih? Pernah dong. Aku pernah marah. Apa sama temen nih? Atau sama temen gitu? Pernah. Aku pernah marah banget. Tapi biasanya itu aku ingat aku pernah marah sama ya teman ini masalah kerjaan sih gitu. Sahabat aku memang kerja bareng sama aku terus dalam satu project terus tiba-tiba dia mengecewakan aku gitu karena di momen dimana aku harus perform di salah satu event penting dianya benar-benar telat tidak profesional gitu. Sedangkan aku butuh dia banget gitu, tanpa dia ini project nggak akan jalan. Jadi berantakan. Di situ aku telepon aku marah-marah gitu. Meskipun saat aku telepon dengan berat hati gitu. Gino yang nggak enakan harus marah-marah sama sahabatnya sendiri. Itu berat men. Itu berat banget. Berat banget. So tapi ya I have to do what I gotta do you know. Tapi kamu bisa nyampein gitu aku bisa nyampein. Kekecewaan kamu ke orang itu ya. Tapi kalau aku selesai udah gitu, nggak ada I don't hold grudge gitu kayak aku kesel, aku simpen terus, aku dendam enggak. Udah selesai. Bukan ya sorry ya bro ya. Ya kayak gini lah gitu. Ya akhirnya mereka ngerti gitu. Kalau ke keluarga, kamu pernah ngerasa gak enakan gak? Karena kan selalu kamu kan terbiasa untuk nomor satu ya keluarga. Ada gak sih keinginan atau hal yang sebenarnya pengen banget kamu lakuin, tapi ya karena ini untuk keluarga ya udah aku kesampingkan gitu? Sering sekali. Iya. Sering banget aku ngelakuin itu. Karena ya aku tahu bahwa semua kan nggak bisa sepenuhnya mengikuti keinginan aku gitu. Aku harus apa yang di mata aku belum tentu benar di mata orang tua aku dan sometimes it's about take and give gitu. Yeah. Apa yang menurut aku benar sekali, 2 kali, 3 kali mereka ngikutin. Sometimes, contohnya apa tuh? Contoh misalkan contoh kecil lah gitu. Aku hari ini mau pergi, terus besok aku mau pergi lagi, hari ketiganya aku pergi, terus aku mau nginep di rumah teman gitu. Ketika mereka bilang enggak ya, itu hal yang sangat sepele sebenarnya. Aku bisa memilih untuk tetap pergi atau tidak pergi. Tapi karena aku tahu ini adalah orang tua aku dan ya orang penting buat hidup aku, ya aku memilih apa ruginya sih kalau aku nggak pergi hari ini gitu. Jadi aku jadi nggak jadi pergi gitu misalnya. Pernah nggak dalam kerjaan gitu akhirnya ya udahlah gue gak usah gue ambil gitu, atau gue kayaknya sebenarnya sih gue pengennya gue bercita-cita jadi ini gitu, tapi karena situasi atau keluarga lebih mentingin keluarga ya udah ini kesampingkan gitu. So far yang aku ingat enggak sih, belum ada. Belum ada, apalagi kalau masalah kerjaan orang tua aku tuh sangat melepas banget, kasih aku kebebasan untuk memilih karena dia tahu aku tahu apa yang aku mau gitu. Aku tahu yang mana yang
aku butuhkan saat ini. Dan aku bukan tipe anak yang mikir pendek. Oke, gue dapat kerjaan ini karena gue mikir buat ini doang. No, aku mikir efek-efek sampingnya juga Udah mateng ya. udah lumayan matang lah gitu. Dan mereka juga mereka kasih aku kebebasan untuk memilih. Jadi kalau untuk masalah pekerjaan sendiri lebih kepada sharing aja sih. Tapi mereka nggak pernah bilang nggak mau Gino jangan gitu. Mendukung ya. Mendukung sih. Kalau untuk pasangan? Kalau pasangan itu pasti itu krusial banget. Dan sering sekali gitu orang tua aku, kita selalu duduk di meja gitu setiap malam jam berapa aja kalau pulang kita pasti ngobrol berempat atau bertiga gitu, selalu sharing, ngomongin soal kamu lagi deket sama cewek siapa. Oh emang seterbuka itu ya sama itu. mama ya. Ya aku cerita, jangan bohong kamu gitu. Nggak bohong. Karena memang ya mereka udah bisa ngeliat lah ya, gelagat anaknya aku anaknya gitu. Udah Mereka hafal bisa banget ngeliat, nih, kayaknya hafal lagi banget. deket nih gitu. Lagi deket atau itu kemarin siapa itu yang kamu ajak tuh misalkan gitu. Ya jadi mereka, aku akan open sama mereka bahwa ya begini-begini atau begitu-begitu. So untuk masalah pasangan, mama papa bilang enggak, kamu ikutin? Untuk pasangan kan? Iya. Oh, aku nggak langsung terima mentah-mentah omongan mereka. Aku akan debatkan. Why? Kenapa? Menurut aku tuh hal yang wajar kan, gitu. Bahwa maksudnya bukan berarti mereka orang tua, terus apa kata mereka aku harus ikutin gitu. Aku butuh sebab gitu. Akibatnya apa? Kalau make sense buat aku, aku masih bisa terima gitu. Dan aku juga harus berpikir, aku akan share pendapat aku bahwa kalau begini-gini gimana. Jadi itu pentingnya kita selalu berdebat gitu. Debat komunikasi. Itu komunikasi gitu. Dan itu yang selalu sampai sekarang untungnya aku dan orang tua aku selalu lakukan dan saling mengerti. Paham akan perdebatan itu adalah suatu hal yang sehat. Bukan suatu hal yang lo debat sama orang tua berarti gak bener lo anak durhaka. Gak gitu. Gino, jadi sekarang siapa yang lagi di open sama keluarga? Saat ini? Enggak ada. Beberapa sih. Hidup itu kan harus memilih ya bos. Harus memilih dong. Hidup kan harus memilih. Enggak lah, saat ini ada lah gitu. Ada lah. Pokoknya ada lah. Terus kayak siapa gitu. Ini kan people pleaser. So I have to please her. Oke. Masuk. Masuk. Kalau sama pacar kamu juga tipe yang ngalah gitu gak sih? Atau ya? Aku ngikut sih. Oh juga ngikut. Ngikut. Aku bukan tipe, aku nggak banyak mau gitu ya. Aku cukup santai kalau dalam hubungan. Maksudnya nggak pernah yang menuntut apa atau apa. Masalah makan aja atau pergi kemana atau kemana itu bukan menjadi suatu hal yang penting gitu. Yang penting kemanapun as long as we're together is good. Jadi aku lebih sering membiarkan pasangan aku pengennya kemana dia. Gitu. Oh justru kamu nanya mau lagi pengen mana gitu. Iya gitu. Terus kalau dapat cewek-cewek kan biasanya jawabnya terserah gitu kan. Terserah. Iya itu aku harus akhirnya ya mau nggak mau aku harus mengambil keputusan. Aku yang milih. Sekarang nih Gino, kamu bilang kan kamu masih dalam proses untuk apa ya, lebih bijak untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Betul. Tentunya. Kan salah satunya dengan mengatakan tidak. Benar. Kamu sedang menjalankan itu ya? Iya. Berani untuk ngomong tidak. Tidak. Nah, gimana sih cara kamu menyampaikan kata tidak tapi dengan apa ya? Dengan nice gitu supaya nggak menyakiti perasaan orang lain. Aku beriin contoh mungkin ya. Kalau di saat aku lagi ketemuan sama teman, misalnya teman ini aku tahu tujuan dia memang untuk ini orang di ring satu aku ya, orang yang special to me. Dia sepertinya ada mau dari aku gitu, ada yang dia perluin gitu, bukan tulus atau apa. When I feel it, aku akan sudah mulai berpikir alasan gitu. Alasan apa yang bisa aku pakai gitu. Saat dia mau nanya apa ya aku akan berusaha, bro sorry bro aku memilih opsi gitu untuk tidak mengikuti kemauan dia gitu. Dengan yang bukan, bro enggak gue gak mau. Enggak, aku gak bisa kayak gitu. Aku akan milih, bro mau banget tapi
sorry banget nih besok gue harus syuting, pengen banget nih gue gitu, tapi besok gue harus syuting. Itu aja menurut aku udah capek sih, karena aku selalu bermain gitu loh, selalu berusaha mencari kata-kata yang manis, yang baik gitu, yang tepat gitu, karena nggak enakan gitu. Iya, balik lagi ke itu ya, Tagline malam ini kayaknya. Karena kamu gak enakan. Karena kamu selalu mau menyenangkan dan gak mau menyakiti orang lain ya. Iya, benar. Terus menurut kamu gimana sih orang-orang yang people pleaser? Ya, selama mereka suka dan mereka masih nyaman menjadi people pleaser, ya go on gitu. Kalau aku udah di fase dimana aku sudah mulai tidak nyaman, tapi aku tidak mau berubah gitu, seperti yang aku bilang. So, aku percaya bahwa semua yang kita lakuin selama tujuan, motivasi kita ini positif, mulia, untuk kebaikan. Meskipun kita yang merasa, aduh kok gue yang rugi ya, kok gue yang merasakan pahitnya gitu. Padahal niat gue baik, tapi gue tahu bahwa pasti ada greater things yang Tuhan akan kasih buat kita gitu. Dengan cara lain, bisa dari pekerjaan, dari kesehatan, dari rezeki gitu. Puji Tuhan sampai detik ini mungkin itu bisa menjadi bagian dari buah yang sudah aku terima atas kebaikan-kebaikan aku ini selama ini untuk orang-orang di sekitar aku. Terus kamu sebagai orang yang people pleaser gitu gak enakan, sempat ada di posisi itu dan masih dalam tahap belajar untuk bilang enggak ini. Apa yang akhirnya bikin kamu sadar gitu? Semakin kita bertambah usia, kita semakin banyak experiences gitu, dimana aku ngerasa you have to surround yourself with the good people gitu, orang-orang yang memang benar-benar kamu harus tegas gitu. Apalagi ya dalam bisnis juga gitu. Yang bikin aku susah itu mungkin ini sih, kalau di dunia bisnis kita nggak bisa pakai nggak enakan gitu, harus benar-benar 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, nggak bisa. Dan itu agak susah sebenarnya buat aku untuk aku terapkan dalam bisnis gitu, dalam pekerjaan aku gitu, bahwa kamu nggak bisa main nggak enakan terus. Orang bisa berubah sikapnya ke aku. Orang jadinya yang ngerasa aku baik, dia ngerasa kok dia nginjek kita ya, dia nggak respect sama kita. Itu akan bisa timbul kebencian dari mereka. Awalnya suka jadi mulai nggak suka. Dan aku ngerasa fine aja kok, karena I'm a people pleaser gitu kan. Aku menyenangkan kalian loh, kalian happy. Maksudnya kalian mau syuting sampai jam 2 pagi, like overtime, aku nggak masalah. Nggak pernah masalah. Tapi jangan masalahin kalau aku telat. Nah, itu pola yang nggak sehat menurut aku. Jadi dibalik gitu ya. Jadi dibalik bahwa memang dalam pekerjaan gitu kita harus tahu, iya, being on time itu yang juga yang harus aku benahi terus gitu ya, bahwa yes no gitu, bahwa maksudnya ada yang kita nggak bisa main fleksibel kayak begitu. Iya, nggak bisa se-fleksibel itu, tetap ada batasannya. Karena dulu aku berpikirnya seperti itu gitu. Aku membawa pola pikir itu dalam kehidupan aku, pertemanan, terus ke pekerjaan aku. It's apa ya? Sometimes frekuensi itu bisa nyambung, sometimes sering sekali itu nggak nyambung. Jadi orang-orang jadi gitu. miss. Ini Gino mau marah, mereka jadi nggak enak. Terus Karena kamu baik karena aku baik banget. Tapi mau nyinggung aku juga nggak enak karena dia baik. Yang ada ujung-ujungnya hubungan aku sama dia akan nggak musuhan tapi nggak baik. Jadi nggak enak, normal, standar aja. Jadi nggak enakan. Ini contohnya seorang sahabat harus bisa marah-marahan. Mereka harus bisa kesel satu sama lain. Tapi tujuannya satu, untuk kebaikan. Iya. Gitu. Nggak selalu karena sahabat harus manis-manis aja, manis-manis happy gitu. aja gitu. Bahwa justru dengan adanya clash gitu, berbeda pendapat, di situ kita bisa menemukan saling belajar satu sama lain. Kita mau saling belajar atau kita mau menjauh nih gitu. Oh iya. Itu dilakukan dalam pekerjaan dan di pertemanan dan keluarga gitu. Dalam hubungan lah ya. Itu Gitu yang sering aku berusaha benahin gitu. Gino, menurut Gino, people pleaser tuh termasuk orang-orang yang terjebak gak sih? Terjebak dalam terjebak. Pasti terjebak. Itu gue juga ngerasa terjebak selama bertahun-tahun, ngerasa terjebak banget. Tapi ya itu semua kembali ke diri kita. Kita mau
membiarkan diri kita dijebak dalam jebakan yang kita buat sendiri, atau kita memilih untuk find a way bahwa look, jebakan ini kita yang buat loh. Nobody told you to become a people pleaser. Ya. We decide ourselves. Aku yang memilih untuk jadi people pleaser. Iya. Nah, kamu sudah terperangkap nih dalam jebakan itu. Kamu mau keluar. Masa sih lo yang bikin jebakan gak bisa keluar dari jebakan lo sendiri? Gak mungkin. Gak enak, tapi ya udah hidup aja terus kayak gitu. Tapi selama kalian masih nyaman ya jalin dulu gitu. Jalanin dulu. Nah, mungkin buat aku di tahun-tahun ini aku sudah merasakan jenuh akan itu. Aku ingin berubah. Mungkin ada orang yang nunggu sampai 30 tahun, 40 tahun baru ngerasa aduh aku capek. Itu mungkin yang mama aku masih kuat ngelakuin itu. Mamaku, my mom is a people pleaser. Oh iya. My mom is a people pleaser. Gitu ya. Dan ya sering sekali aku ngerasa kasihan gitu, capek gitu. Dia selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain, anak-anaknya, orang-orang terdekat dia, teman-teman dia, teman-teman anaknya. Iya sih. Sebenarnya teman-teman Mama anaknya sampai itu, segitu ya. Mama itu sampai anaknya teman anak-anaknya juga dia kasih itu energi itu gitu. Iya. Ya, jadi otomatis teman-teman aku nyambung sama mama. Tapi apakah teman-teman aku itu sama kayak mama aku? Sama kayak aku? Kan belum tentu. Belum tentu. So itu yang selalu, untungnya aku punya sosok papa yang sangat bisa dibilang cukup kontras sama mama aku. Jadi selalu bisa menjadi penyeimbang. Oh iya. Papa jadi penyeimbang. Papa penyeimbang. Papa yang lebih ke nggak bisa. Di dunia ini jungle gitu. Baik harus, tapi tahu ini this is too much. Aku jadi anak-anaknya harus bisa nyetel nih. Harus bisa Aku nyetel dapat dan nahan. kebaikan dari mama dan dari papa. Aku nggak bisa ngikutin semua ke arah mama atau ke arah papa. Tapi ya nggak tahu mana yang benar-benar orang-orang loyal pasti akan dengan persahabatan ke aku itu. gitu. Iya. Dan capek tahu di saat kita dapat telepon curhatan di kehidupan dia, curhatan kehidupan temen yang satu lagi itu. Dan mamaku tuh sering sekali dapat telepon dari teman-teman juga gitu, cerita, which is good Karena sebenarnya. kayak udah dianggap kayak anak juga Udah gitu ya. kayak anak gitu. Dan mama suka tipe orang kalau diceritain itu pusing sendiri, kayak bener-bener diproses, try to find the way out for temen anaknya. Ngerti gak sih kayak Jadi udah chill bukan gitu. anak yang dua aja. Harusnya aku aja gitu. Harusnya kalau aku aja itu udah salah gitu. Jangan sampai itu menguras energiku. Iya. Tapi enggak gitu. Mamanya aku yang ikut mikirin. Ikut mikirin. Kayak tired mom, capek. Dan dirasain gitu. soalnya tuh kayak gitu ya. Dirasain. Ya teman-temannya Gino. Mungkin Gino gak ketahuan ya kalau marah. Saking dia gak enakannya. Itu tadi dia tuh nggak yang marah di telepon. Mungkin kalau kita kesel kan langsung nelfon gitu kan gitu, atau nadanya langsung tinggi. Kalau dia kayak paling kata-katanya ada yang ditekenin gitu kata-katanya gitu ya tadi kan gitu. Iya makanya aku mau bilang ya teman-teman Gino, tapi kalau meledak Gino tuh nggak gampang marah kan, tapi kalau nadanya udah mulai ditekenin dan dijaga jarak perlu dipertanyakan deh Gino tuh marah apa enggak. Coba diperhatikan temennya yang baik ini. Dia emosinya juga bisa bisa naik. Walaupun baik banget. ya soalnya ya itu dia marah kan. Tapi gini loh, aku tuh kalau marah juga pasti pernah meledak gitu, pernah marah Coba banget. contohin, aku pengen tahu Gino kalau marah banget. Gak boleh acting. Gak boleh acting. Coba. Aduh susah ya kalau langsung di build sekarang. Lebih ke bahasa aku sih, lebih bahasa tubuh. kata-kata yang aku keluarin itu mungkin lebih bahasa Jawanya itu apa sih, nusuk ya, agak nusuk ya, nyelekit agak nyelekit gitu, agak nyelekit. Kita itu sebenarnya jangan, aku lihat di Instagram ada kata-kata yang ngomong gini, orang boleh marah sama kita. Sekarang gini, aku tanya sama kamu Cik, kamu lebih pilih marah, mood kamu ya, do you like anger or joy? Kamu lebih suka kemarahan atau kebahagiaan? Joy lah. Semua yang ada di sini pasti pengen kebahagiaan dong. Kita pengen, nggak ada rasa marah itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Kenapa kita harus
marah kalau gitu. Jangan biarkan frekuensi orang yang lagi emosi itu mempengaruhi kebahagiaan kita, terus kita jadi marah. Iya. Untuk apa gitu? Kita juga nggak enak loh di saat marah itu. Iya. Hari kita jadi buruk, hari kita jadi nggak enak. Moodnya langsung Moodnya beda sih. Beda. Kita hari itu tuh makan favorit jadi nggak enak rasanya gitu. Karena kita terkontaminasi sama kemarahan orang lain. Kita jadi ikutan kesel, kita marah. Habis kita bentak, marah-marah, kita duduk. Kita ngerasa itu bukan diri kita. Iya. Terus kenapa kita terus memberi Rasain. pupuk gitu. Seperti itu. Kenapa nggak kita lebih ke avoid it, meninggalkan itu. Ini gue bakal marah nih, gue bakal meledak nih. Cabut lah, gue cabut. Itu yang harus kita jaga. Jangan itu yang lebih sampai mahal. kemarahan merampas kebahagiaan kamu gitu iya. kali ya. Berarti itu Gino memang kalau mau meledak dia lebih baik menahan diri terus ini ya. Makanya nggak pernah jarang meledak gitu ya. Jarang. Cukup di film-film aja deh. Cukup di film-film aja. Gino, thank you banget Sama-sama. udah Thank mau you. berbagi di Pakai Hati kita lagi. Oke. Siap. Dan untuk para sahabat hati, semoga apa yang kita obrolin, ceritanya Gino, pengalamannya Gino juga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian mungkin bisa diterapin dalam kehidupan kalian, people pleaser yang masih berjuang kayak Gino. Oke, sampai ketemu di episode Sampai ketemu. selanjutnya. Thank you.